Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ida Ayu Gede Prami Astiti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Gianyar, Bali. Hari ini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai pemimpin. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah SD negeri di Kabupaten Gianyar, Bali. Baik, Ibu silakan memperkenalkan diri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayu Yuni Partiani, SPD. Saya bertugas sebagai kepala sekolah di SD Negeri 6 Sabe. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu Yuni. Ya, selamat pagi Bu Dayu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yuni? Sementara baik dan sehat Bu Dayu. Baik, jadi kesempatan kali ini saya datang ke sini tujuannya untuk mewawancarai Ibu Yuni mengenai praktik pengambilan keputusan yang selama ini sudah Ibu Yuni lakukan di SD Negeri 6 Sabe, di mana Ibu Yuni sebagai Kepala Satuan Pendidikan di SD Negeri 6 Sabe. Sebelumnya, apakah Ibu Yuni pernah mendengar mengenai dilema etika dan rujukan moral? Sudah pernah Bu Dayu. Jadi selama ini ketika Ibu Yuni menemukan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral, bagaimana cara Ibu Yuni mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Baik. Jadi di sini kan seperti yang Bu Dayu katakan, ada dua jenis kasus, ada dilema etika dan rujukan moral seperti itu ya. Jadi diidentifikasi dulu terkait ke hukum seperti itu, berpedoman pada pelanggaran hukum, apakah kasus tersebut termasuk dalam pelanggaran hukum atau tidak. Karena jika termasuk berarti itu kebujukan moral, dan kalau tidak itu berarti ke dilema etika seperti itu. Iya. Jadi selama ini ketika Ibu Yuni bertemu dengan kasus-kasus serupa, ketika menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu Yuni bertugas sekarang, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, bagaimana Ibu Yuni menjalankan keputusannya? Ya, jadi begini ya, untuk yang kasus dilema etika, seperti namanya dilema, tentunya kita akan mengalami dilema agak susah sebenarnya gininya, pengambilan keputusannya. Namun kita tetap berpegangan atau berpedoman itu terhadap tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan kita yang pertama yaitu memperhatikan kebutuhan atau kepentingan murid-murid dan murid. Jadi apakah itu akan merugikan atau tidaknya, dari situ kita mengambil keputusan tersebut. Kita seberusaha mungkin itu akan menghindari hal-hal yang nantinya akan merugikan murid kita. Seperti itu, Bu. Jadi ketika menjalankan pengambilan keputusannya, Ibu Yuni akan melihat terlebih dahulu apakah keputusan yang diambil nanti itu akan berpihak kepada siswa atau tidak. Seperti itu, benar seperti itu Bu Yuni? Iya. Kemudian kalau bisa, apakah bisa diceritakan bagaimana langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang Ibu Yuni biasa lakukan di sini ketika menemui permasalahan seperti itu? Iya. Saya berusaha melakukan langkah-langkah atau prosedurnya sesuai dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Namun tetap juga kita perlu melakukan komunikasi yang efektif dan membangun dengan pihak-pihak yang terlibat agar nanti pengambilan keputusannya bisa lebih bijaksana. Ya, terkait dari prosedur yang tadi, selama ini berarti pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, hal apa sih yang Ibu Yuni anggap efektif dalam pengambilan keputusannya? Kalau yang bisa dibilang efektif ya, mungkin di sini kita membangun komunikasi. Kalau bisa mungkin kita menerapkan teknik komunikasi atau percakapan coaching seperti itu.
Kemudian kita perlunya membangun komunikasi agar kita bisa memahami dari kedua belah pihak, misalnya dari pihak-pihak yang terlibat seperti itu. Yang terpenting jadi menurut saya adalah komunikasi. Ya, berarti Ibu Yuni menganggap cara yang efektif ketika mengambil keputusan tersebut dengan melaksanakan coaching dan mendengar dari dua belah pihak, tentunya komunikasi yang terbuka, Bu Yuni, ya, dari pihak-pihak terkait. Kemudian dari langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut, apakah Ibu Yuni pernah menemukan tantangan dalam penyelesaiannya? Ya. Tantangan tentunya ada, ya apalagi ini berhubungan dengan dilema etika. Seringkali perasaan simpati, empati itu yang mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan kita. Namun tentu saja kita akan kembali lagi ke tujuan awal, berpedoman pada tujuan pendidikan, kemudian tupoksi kita sebagai guru, seperti itu untuk pengambilan keputusan. Iya, baik Bu Yuni, berarti kita yang menantang bagi Ibu Yuni itu perasaan simpati atau empati, tetapi tetap beracuan kepada tujuan pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, ketika Ibu Yuni akan menyelesaikan masalah mengenai dilema etika tersebut, apakah Ibu Yuni membuat jadwal khusus dalam penyelesaian kasusnya, atau Ibu Yuni memilih untuk langsung menyelesaikan di tempat, atau membuat jadwal? Kalau bisa, apakah saya boleh tahu bagaimana prosedur yang Ibu Yuni jalankan selama ini? Kalau seperti itu sebenarnya tergantung dari kasusnya itu sendiri ya Bu Dayu ya. Jadi kita kan identifikasi dulu seperti apa kasusnya. Bila memungkinkan bisa kita langsung selesaikan. Ya misalnya, oh ini sudah jelas dampaknya bagi murid seperti ini, bisa kita langsung selesaikan. Namun apabila dilemanya agak berat seperti itu, mungkin kita ambil waktu dulu, kita akan bilang oke, nanti kita akan komunikasikan dulu dengan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat. Jadi kita akan berkomunikasi terlebih dahulu, bila dirasa sudah benar seperti itu keputusannya sesuai dengan 9 mata, baru kita laksanakan, kita ambil keputusan. Baik Bu Yuni, dari keputusan-keputusan yang sudah Ibu Yuni ambil, apakah ada faktor yang bisa mempermudah atau membantu Ibu Yuni ketika mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Sebenarnya berhubungan dengan tadi ya, yang komunikasi itu berarti untuk seseorang atau faktor-faktornya itu berhubungan dengan kita cari saran atau cari banyak pertimbangan dari orang lain, misalnya ke rekan kepala sekolah, ke rekan guru. Kita mencari banyak perspektif, istilahnya seperti nikengnya Bu Dayu, agar kita juga bisa melihat dari banyak sisi. Oh seperti ini, hingga akhirnya ada hal-hal yang penting yang memang itu fokusnya bisa kita ambil secara lebih bijaksana, seperti itu. Ya Ibu Yuni, dari semua hal atau dilema etika yang Ibu Yuni telah alami selama ini, dari penyelesaiannya, kemudian tahapan-tahapan yang sudah Ibu Yuni lakukan, apakah dari keseluruhan pengalaman tersebut ada pembelajaran yang Ibu Yuni petik dari pengalaman terkait dengan keputusan dilema etika tersebut? Jadi yang bisa saya pelajari ya, bahwa dilema etika ini karena kasusnya benar dengan benar ya, jadi kita memerlukan suatu proses yang agak lebih lama atau agak lebih panjang, jadi tidak bisa instan, karena kita juga perlu memerlukan kematangan berpikir, kemudian langkah-langkah berpedoman pada 9 langkah pengambilan keputusan, agar hasil yang didapat itu lebih tepat keputusannya yang diambil. Sehingga kita juga perlu melaksanakan komunikasi efektif dan membangun seperti tadi, kemudian memperhatikan tupoksi kita sebagai guru, dan tentunya yang paling penting itu tujuan pendidikan, yaitu berpihak pada murid, seperti itu. Iya, baik, terima kasih Bu Yuni. Dari wawancara ini sudah banyak sekali pengalaman dari Ibu Yuni yang berikan kepada saya, pembelajaran-pembelajaran berharga untuk saya, nanti yang pasti akan berguna ketika saya menemukan
masalah yang terkait mengenai dilema etika dan rujukan moral. Iya, terima kasih kesempatannya hari sama-sama, ini. Iya, semoga bermanfaat Ibu Dayu. Iya, Ibu Yuni terima kasih sekali lagi. Semoga Ibu Yuni sehat selalu. Nggih. Iya, sama-sama. Om Santi 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 Om.